Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai twin-to-twin transfusion syndrome. Di video saya yang lain, saya pernah bahas mengenai twin-to-twin transfusion syndrome ini, yang biasa juga disingkat dengan TTTS. Twin-to-twin transfusion syndrome ini merupakan suatu komplikasi dari kehamilan kembar. Saya akan bahas lebih rinci kondisi bayi dengan twin-to-twin transfusion syndrome ini. Twin-to-twin transfusion syndrome ini kalau dibawa ke bahasa Indonesianya berarti sindrom transfusi kembar ke kembar. Sesuai dengan kalimatnya berarti kondisi ini hanya terjadi pada kehamilan kembar, jadi tidak terjadi pada kehamilan tunggal. Jadi kalau ibu hanya hamil satu janin, maka kondisi ini tidak akan terjadi. Sindrom transfusi kembar ke kembar ini merupakan kelainan pada kehamilan kembar identik, di mana salah satu janin kembar ini menyumbangkan atau mentransfusikan lebih banyak darah daripada yang diterimanya dari yang lain. Tentu saja transfusi ini terjadi melalui plasenta bersama. Kondisi ini akan menyebabkan masalah bagi kedua janin kembar. Penyebab sindrom transfusi kembar ke kembar ini belum diketahui secara pasti. Kembar identik terjadi ketika salah satu sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma ini membelah menjadi dua dan akan membentuk dua embrio yang memiliki DNA identik. Pada sebagian besar kasus kembar identik, setiap kembar memiliki kantong ketuban yang terpisah. Jadi masing-masing janin ini memiliki kantong ketuban. Sementara plasentanya tetap satu, jadi berbagi plasenta. Plasenta ini berfungsi untuk membawa oksigen, nutrisi, dan suplai lainnya dari ibu ke janin. Biasanya darah bayi mengalir dari plasenta ke bayi dan kembali lagi ke plasenta melalui tali pusatnya. Namun pada kondisi bayi kembar identik, beberapa pembuluh darah dari satu kembar dapat terhubung ke kembar yang lain. Dalam arti kata, janin kembar satu berbagi darah dengan kembar yang lain. Hal ini terjadi di hampir setiap kehamilan kembar dengan plasenta bersama. Jumlah pembuluh darah yang terhubung sangat bervariasi pada setiap janin dan sebagian berada di permukaan plasenta. Ada 3 cara pembuluh darah dapat terhubung satu sama lain. Yang pertama adalah antara arteri. Arteri janin A dapat terhubung dengan arteri janin B. Yang kedua adalah antara pena ke pena atau pembuluh darah pena ke pembuluh darah pena. Antara pena janin A terhubung ke pena janin B. Dan yang ketiga adalah arteri ke pena. Dari arteri janin A ke pena janin B. Namun ibu-ibu tidak perlu khawatir. Sekitar 85% kasus kehamilan kembar, aliran darah antara si kembar akan seimbang. Dan hanya 15% aliran darah tidak seimbang. Satu janin kembar mendonorkan lebih banyak darah dari yang diterimanya kembali dari yang penerima. Contohnya, janin A mendonorkan darah ke janin B sekitar 100 cc, sementara janin B hanya memberi darah sekitar 50 cc. Jadi terjadi ketidakseimbangan. Ketika janin yang memberikan darah lebih banyak, maka membuat jumlah urin menjadi lebih sedikit dan menghasilkan lebih sedikit cairan ketuban. Dan tentu saja ini akan berdampak kantong ketuban menjadi lebih kecil. Namun hal ini tidak berlaku bagi janin yang menerima lebih banyak darah. Janin yang menerima lebih banyak darah akan membuat produksi urin menjadi lebih banyak dari biasanya dan tentu saja akan menghasilkan lebih banyak cairan ketuban
dan kantong ketubannya tentu saja menjadi lebih besar. TTTS ini juga dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama ini terjadinya perbedaan ukuran yang mencolok antara kantong ketuban. Pada tahap kedua, donor mengeluarkan lebih banyak darah dan menghasilkan urin yang lebih sedikit. Pada tahap yang ketiga, aliran darah abnormal dapat dideteksi dengan pemeriksaan USG. Kemudian ukuran antara bayi kembar dapat juga terlihat pada tahap 3 ini, di mana bayi penerima tentu saja ukuran badannya lebih besar dibandingkan dengan bayi pendonor. Kemudian pada tahap keempat terdapatnya tanda-tanda gagal jantung pada salah satu atau kedua bayi kembar. Sederhananya, untuk menilai hamil kembar mengalami sindrom transfusi kembar ke kembar ini dapat dilihat pada pemeriksaan USG, di mana beberapa tanda dialami oleh janin penerima adalah ukuran janin lebih besar, salah satunya dibandingkan pada janin yang satunya lagi. Kemudian jumlah cairan ketuban janin penerima lebih banyak dan dapat mengalami gagal jantung akibat kelebihan darah yang diterima dari pendonor. Sementara tanda dan gejala pada janin pendonor dapat diketahui dengan ukuran janin yang lebih kecil dibandingkan janin penerima. Dan biasanya juga disebut dengan istilah IUGR. Kemudian ukuran kantong kemih lebih kecil dari normal karena produksi urin yang sedikit. Kemudian cairan ketuban lebih sedikit. Ibu yang mengalami sindrom transfusi kembar ke kembar pada janinnya akan merasakan pertumbuhan janin yang sangat cepat dan berlebihan. Kemudian dapat mengalami nyeri pada daerah perut terasa lebih kencang atau sering mengalami kontraksi. Kemudian ukuran rahim terlalu besar untuk usia kehamilan. Dan berat badan naik secara tiba-tiba, tangan dan kaki bengkak pada awal kehamilan. Komplikasi dapat terjadi pada kasus TTTS ini, di antaranya terjadinya kematian janin dalam kandungan, kemudian cacat lahir pada janin penerima, dan terjadi anemia pada janin pendonor. Setelah janin lahir, ini biasanya kita akan melihat secara langsung nih, bahwa antara janin kembar ini memiliki perbedaan ukuran dan juga berat badan. Dan hal ini bisa karena terjadinya sindrom transfusi kembar ke kembar saat kembar berada di dalam kandungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan di-subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Share ke media sosial kamu agar teman-teman yang lain mendapatkan manfaat dari video ini. Jika memiliki pengalaman dengan bayi kembar, silakan komen di kolom komentar. Sama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.